Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Mawadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini dengan iman, dengan Islam, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dengan sifat istiqomah untuk terus dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mencari ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga ridho dengan segala amal ibadah kita dan Allah memberikan pahala yang melimpah untuk kita semua. Dan dengan ibadah yang kita kerjakan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan kisah kita tentang salah seorang sahabat Nabi, Amr bin As, yang diangkat Nabi menjadi panglima perang meskipun usia keislaman beliau baru 4 bulan. Di dalam perang Zatus Salasil banyak ditemukan pelajaran berharga dari sahabat mulia Amr bin As. Salah satu yang kita bahas terakhir kemarin adalah bagaimana Amr bin As mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang sedang junub itu ketika dia khawatir kalau dia mandi dengan air maka dia khawatir sakit, maka mandi junubnya itu bisa diganti dengan tayamum. Jadi Allah sebutkan dua keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak memungkinkan menggunakan air. Yang pertama karena dia sakit. Kemudian yang kedua karena tidak menjumpai air ketika dia dalam keadaan bersafar. Dan yang ketiga ada tambahnya di Amr bin As tadi. Bila seseorang itu khawatir ketika dia dalam keadaan junub, kalau dia mandi besar dengan air dia akan sakit, maka boleh diganti dengan tayamum. Ketika mengalami kondisi semacam ini, Allah perintahkan untuk mengganti kewajiban wudu dan mandi besar itu dengan tayamum. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Allah berfirman, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan wanita, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan panduan kita. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang benar bahwa mandi junub itu tidak bisa diganti dengan wudu. Tapi yang bisa menggantikan mandi besar itu, yang mestinya dia menghilangkan hadas besarnya dengan mandi besar, tapi karena dia tidak mampu, karena tadi dua hal tadi, dia sakit dan dia tidak mendapatkan air, maka itu menggantinya dengan tidak berwudu, tapi menggantinya dengan tayamum. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Maka anggapan orang bahwa jika tidak mampu mandi junub diganti dengan wudu adalah hal yang menyalahi ayat tadi juga. Ini tidak sesuai dengan ayat ini. Kemudian seusai dia melakukan tayamum, dia bisa langsung sholat dan tidak diperintahkan untuk tayamum yang kedua. Jadi Bapak Ibu, kalau junub kemudian kita tayamum, ya, selama tidak batal, kemudian kita menemukan waktu sholat telah tiba, maka orang itu tidak perlu tayamum lagi. Dia sholat dengan tayamum yang pertama, kecuali dia batal, misalnya buang air besar atau air kecil, maka sebelum sholat dia harus tayamum lagi. Bisa dipahami Bapak? Kemudian di samping ayat di atas tadi, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah keterangan dari sahabat mulia Imran bin Abbas. Ya. Dikatakan bahwa dalam sebuah safar Rasul SAW itu jadi imam sholat subuh, Bapak Ibu. Ya. Seusai sholat, sholatnya selesai, Nabi mendapati seorang sahabat yang menyendiri. Sahabat ini tidak ikut sholat berjamaah subuh bersama Nabi. Maka Rasul kemudian menghampiri sahabat ini. Rasul kemudian bertanya, mengapa kamu tidak ikut berjamaah bersama kami? Orang itu menjawab, saya sedang junub ya Rasulullah, sementara saya tidak mendapatkan air. Rasul SAW kemudian bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Kamu gunakan tanah ini untuk tayamum, kata beliau, dan ini cukup bagimu. Kemudian yang kedua, hadis dari Ammar bin Yasir. Kata beliau, suatu hari Rasul SAW mengutusku untuk satu keperluan penting. Kemudian aku mengalami junub. Jadi mimpi basah ini Ammar bin Yasir. Dan aku tidak menjumpai air. Akhirnya aku mendapati tanah dan aku bergulung-gulung di atas tanah layaknya seekor binatang. Jadi gulung-gulung di atas
pasir di atas tanah. Sesampainya di Madinah, aku sampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyarankan aku untuk tayamum. Kata Rasul, innama kana yakfika an tasna'a hakadha wa daraba bi kaffihi darbatan 'ala al-ard thumma nafadhaha thumma masaha bihima dhahra kaffihi bisimalihi aw dhahra simalihi bi kaffihi thumma masaha bihima wajhahu. Kata Nabi, wahai Amr, sebenarnya kamu cukup melakukan ini, kata beliau. Itu Rasul menepukkan tangan beliau, kedua tangan beliau di atas tanah, di atas debu, ya. Kemudian beliau meniupnya, ditiup debu itu, kemudian diusapkan ke kedua tangannya, ke telapak tangannya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap wajahnya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, bahwa orang junub yang tidak bisa mandi karena tidak memiliki air, ya, maka dia wajib mandi besar ketika dia mendapatkan air. Jadi Bapak Ibu junub gak ada air, datang sholat zuhur, maka kita bisa sholat dengan bekal tayamum tadi itu, ya. Tapi begitu selesai salam, kemudian kita pulang dari masjid misalnya, kok kita mendapatkan air, maka wajib baginya mandi besar dengan air, ya. Itu salah satu yang disampaikan oleh imam besar kita, Imam As-Syafi'i. Dalam hadis Imran bin Husain tadi, sahabat yang menyendiri tidak ikut berjamaah tadi itu ada hadis kelanjutannya, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW memiliki satu ember air, kan tadi alasannya nggak ada air, ya, dia dalam keadaan junub, nggak ada air, dan dia tidak ikut sholat berjamaah, maka disuruh Nabi tayamum. Ya, begitu dia tayamum, kemudian sholat subuh, Nabi kemudian memiliki satu ember air. Maka satu ember air itu, ya, diberikan kepada sahabat yang tadi tayamum itu, Pak. Ya. Wa kana akhiru dzaka an asqal ladzi asabatul janabatu ina'an min ma'in qala idhab fa'aqribuhu 'alaika. Hingga akhirnya beliau berikan seember air kepada orang yang tadi yang mengalami junub dan bersabda, ambil ini dan gunakan untuk mandi. Ya, meskipun tadi sudah tayamum, tapi ketika mendapatkan air, maka wajib baginya untuk mandi junub itu dengan air. Imam Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini dalil bahwa tayamum itu bisa menggantikan air. Akan tetapi jika dia menemukan air, maka dia wajib menggunakannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan orang tadi itu untuk mandi, padahal dia tidak mengalami junub yang kedua. Ya. Dan inilah pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang telah mandi janabah, dia tidak wajib berwudu sesudahnya, dan mandinya tadi telah mencukupi darinya dari wudu. Karena di dalam syariat mandi junub itu kan ada syariat mandinya gitu ya. Meskipun itu tidak berurutan sebagaimana kita wudu, sebagaimana kita sholat gitu ya. Kan urutannya kan kita ambil air itu ya, kemudian kita bersihkan kemaluan kita, baik dubur ya, maupun kubul kita bersihkan,
kemudian tangan kita bersihkan, kemudian wudu sebagaimana wudu kita sholat itu, ya, kecuali kaki. Dan nanti kita guyur kepala kita 3 kali, ya. Kemudian kita guyur seluruh tubuh kita, jangan sampai ada yang terlewat, Pak. Termasuk memasukkan air ke dalam hidung, ya. Lipatan-lipatan tubuh kita ini, ketiak, ya, lipatan kaki itu harus kena semua. Ya. Begitu selesai, pindah tempat, kemudian kita cuci kedua kaki kita. Nah itu. Nah setelah itu nggak perlu wudu lagi. Kita bisa langsung melakukan sholat. Dalilnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berwudu setelah mandi janabah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis sahih. Ya. Dari Aisyah, beliau berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mandi lalu sholat 2 rakaat dan saya tidak melihat beliau berwudu lagi setelah mandi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan Bapak Ibu yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang mandi junub, selesai, itu ada sebagian dari tubuhnya disebutkan itu ketiaknya itu. Ketiaknya itu ternyata masih kering, belum kena air. Setelah keluar kamar mandi pakai handuk, baru dia sadar, ini kok ketiaknya masih kering, belum kena air. Maka pertanyaannya adalah, apakah harus mengulangi mandinya? Mengulangi mandinya itu ya dari awal tadi itu, Pak. Dari membasuh kemaluan, basuh tangan, wudu, apakah diulang dari awal lagi? Ya. Dijawab bahwa di antara syarat wudu dan mandi yang harus dipenuhi adalah tidak ada lapisan yang menghalangi sampainya air itu ke kulit. Misalnya ada cat gitu ya. Cat ada sebagian cat yang air itu tidak bisa menembus gitu ya. Maka itu harus dipastikan cat itu hilang sampai air itu ke kulit kita. Atau mungkin ada pelepah gitu ya, bikin lengket gitu ya, yang menghalangi air itu sampai ke kulit kita. Maka itu harus dibersihkan betul ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jika di permukaan kulit ada getah atau sesuatu yang lengket sehingga menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Sampai dia hilangkan benda itu dari anggota wudunya, atau dia bersihkan benda itu sampai dia yakini bahwa air akan bisa sampai ke kulitnya dan tidak ada penghalang yang lain. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, kata Ibnu bin Baz, orang yang mandi junub sementara ada anggota tubuh yang tidak terkena air atau ada lapisan yang menghalangi air dengan kulitnya, dan itu baru diketahui setelah berselang beberapa saat, apakah dia wajib mengulang mandi dari awal ataukah cukup membasuh bagian anggota wudu yang tidak kena air tersebut? Masalah ini boleh sampaikan bahwa ada perbedaan antara syariat wudu dan mandi besar. Ini harus kita perhatikan. Beliau mengatakan bahwa kalau wudu Bapak Ibu, itu harus ada, disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu istilah muwalah. Muwalah itu berurutan, tertib, dan tidak boleh ada jeda, Bapak Ibu. Maksudnya begini, misalnya Bapak Ibu wudu, dari sunnahnya, dari wajibnya itu baru sampai mengusap tangan, tiba-tiba di luar itu ada lengganan bakso kita,
Kita kalau nggak makan bakso itu nggak marah gitu ya. Wah, ini langganan saya ini. Ya. Maka kemudian dia hentikan wudunya, dia keluar dari tempat wudu, Pak, bakso Pak. Maka boleh nggak begitu selesai makan itu, tadi kan tangan sudah itu Pak, jadi nggak perlu basuh muka, nggak perlu basuh tangan, dilanjutkan Pak. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Oh, tadi saya sudah basuh tangan, ya, sudah basuh muka, dilanjutkan boleh atau diulangi? Diulangi. Itu namanya mumalah. Jadi nggak boleh ada jeda dalam wudu itu. Itu bedanya. Tapi kalau mandi junub, para ulama sepakat bahwa muwalah tidak wajib hukumnya. Tadi peristiwa yang ketiak tadi itu Pak. Ketiak tadi. Kata Imam Ibnu Bas, orang itu cukup mengusap bagian tubuhnya yang tidak terkena air, sudah cukup. Tidak perlu diulang Pak. Tapi kalau wudu itu harus diulang. Beliau kemudian menyampaikan beberapa keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa suatu hari dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat ada bagian tubuh yang belum terkena air setelah mandi. Ini mandi junub maksudnya. Kemudian beliau memeras bagian rambutnya yang masih basah Pak. Jadi rambut Nabi itu diambil, diperas, kemudian air itu diambil, kemudian oleh Nabi diusapkan di bagian tubuh beliau yang kering itu. Nabi tidak mengulang mandi jinabatnya. Itu bedanya sama wudu tadi itu Pak. Ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi, kemudian orang itu lapor, "Ya Rasulullah, saya mandi junub, kemudian saya sholat subuh. Tiba-tiba saya melihat ada bagian yang tidak terkena air seukuran kuku, kecil banget Pak." Nah, ini teliti banget ini. Ya, sudah mandi, sudah sholat subuh, kemudian dia melihat ada bagian tubuhnya yang kering gitu, yang tidak terkena air. Ya. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Ya. Kata Rasul, jika kamu usap bagian itu dengan tanganmu, itu sudah sah denganmu. Tapi sholat subuhnya diulang atau tidak? Diulang atau tidak? Diulang sholat subuhnya. Ya. Kenapa? Diulang. Jadi ada orang itu junub Pak. Junub, kemudian orang itu mandi junub, dia sholat subuh. Sholat subuh sudah selesai. Begitu selesai, dia sadar ada bagian tubuhnya yang cuma seujung kuku tadi masih kering. Masih kering. Ini kok masih kering gitu ya. Maka sahabat ini datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini mandi junub, saya sudah sholat subuh, tapi saya dapati ada bagian tubuh saya masih kering, tidak terkena air ketika mandi junub." Kata Nabi, cukup basahi bagian tubuhmu itu dengan air, itu cukup bagimu. Ya, tapi sholatnya diulang. Sholatnya tidak sah, karena ada bagian syarat membersihkan hadas besar itu yang tidak sempurna, maka harus diulang sholatnya. Kenapa? Itu salah satu darurat rukhsah ya. Karena kan tadi itu ada orang-orang yang sakit yang mereka mendapatkan keringanan, artinya boleh. Bahkan kita tidak perlu wudu pun boleh, dengan tayamum saja boleh. Ya, karena ada kondisi yang dikatakan di dalam surah Al-Maidah tadi itu, bahwa wudu itu bisa diganti dengan tayamum ketika sakit dan tidak mendapatkan air. Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan orang yang junub
jika hendak tidur agar orang yang junub itu berwudu dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu, ini penting ya. Yang penting. Jadi kalau seorang suami jima ya malam hari, kalau dia bisa langsung mandi, alhamdulillah lebih bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang dingin, malas, ngantuk Pak. Ya. Maka pastikan kalau kita tidak mampu mandi janabah malam hari itu, maka kita pastikan tidur dengan wudu sempurna. Nah, ini penting. Ya, wudu dengan sempurna. Demikian pula ketika hendak makan. Ya, Masya Allah Pak. Pas jima lapar Pak. Pengen makan gitu ya. Lapar. Maka Rasul sampaikan, sebelum kalian makan dan minum berwudulah dulu. Atau mau jima lagi, wudu dulu. Ya, roni kedua wudu dulu. Ya. Nah, ini Masya Allah, Islam itu menjaga kesucian dengan luar biasa. Bahkan disampaikan para sahabat juga berbincang-bincang di emperan masjid itu dalam keadaan junub. Yang penting di emperan ya Pak ya, jangan di dalam. Ya, di emperan. Kemudian mereka pastikan sebelum kumpul-kumpul di emperan masjid itu mereka wudu dulu. Mereka wudu dulu. Maka andaikan bukan karena status junub bisa berkurang dengan wudu, ya, maka pasti sahabat itu tidak wudu dulu ketika mereka ngobrol-ngobrol di emperan masjid. Dan sekali lagi dikatakan oleh Imam Ibnu Baz bahwa ini berbeda dengan wudu yang tidak bisa dipisah-pisah dari tempat yang sama. Seperti tadi itu, ya, sudah wudu selesai, ternyata ada bagian rukun fisik tubuh kita yang tidak terkena air. Maka tidak cukup hanya memberikan air di bagian yang terlewat itu, tapi wudu harus diulangi. Tidak sebagaimana mandi junub. Ini bedanya antara mandi junub dan wudu. Dikisahkan bahwa Ibnu Abbas bercerita tentang orang yang lupa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika mandi junub. Kemudian orang itu sholat, maka beliau memberikan fatwa, dia batalkan sholatnya, kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengulangi sholatnya. Nah, itu saya jawab tadi ya, bahwa orang yang sudah sholat tapi ada yang terlewat dari bagian mandi junub tadi, maka dia batalkan sholatnya, menyempurnakan bagian yang tidak terkena air, ya tadi termasuk memasukkan air ke dalam hidung, ya, baru kemudian dia mengulang sholatnya kembali. Walaupun nggak wudu, yang mandi junub tadi, iya, karena di dalam mandi junub ada syariat mandi di dalamnya. Nggak perlu wudu, tapi cukup membasahi anggota tubuh yang terlewat. Kemudian disyariatkan muwalah mengikuti adanya syariat untuk tertib, sementara tertib hanya berlaku jika ada dua anggota tubuh yang berbeda. Sementara badan orang yang junub itu seperti satu anggota badan. Dan ini menjadi dalil bahwa mandi junub tidak perlu muwalah. Tidak perlu tadi itu berurutan, ya, kemudian tertib tadi itu. Ya, jadi boleh terputus karena suatu hal. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa jika ada orang yang mandi dan meninggalkan satu celah tidak kena air, sedikit maupun banyak, kemudian dia sholat, maka dia memulai bagian yang belum terkena air, kemudian memulai sholat setelah mencuci bagian yang tidak terkena air tadi. Jadi kembali Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang itu harus mengulang kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke Amr bin As tadi. Jadi setelah perang Jamus Salasil itu selesai, itu kan sahabat pulang lagi ke Madinah Pak. Kemudian
Nabi itu di masjid, Nabi bertanya tentang bagaimana pengalaman kalian dipimpin oleh Amr bin As di dalam jihad fisabilillah itu. Ternyata beberapa sahabat itu protes, Pak. Kata mereka, ya Rasulullah, kami malam hari itu dalam kedinginan, dalam keadaan kedinginan yang luar biasa. Dan Amr bin As tidak pernah menjelaskan kepada kami kenapa kami harus mematikan api, kata mereka. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, Amr bin As itu kan baru masuk Islam 4 bulan. Sementara di tengah-tengah kami ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beliau adalah orang yang Anda pilih sebagai panglima perang yang kedua. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, yang mereka berislam lebih lama daripada Amr bin As. Tapi Amr bin As itu ngotot pengen jadi imam. Kemudian yang ketiga tentang peristiwa jinabat itu tadi, Pak. Jadi Amr bin As itu mimpi, ya Rasulullah, tapi dia tidak mandi, dia tayamum. Maka kemudian panggil Amr bin As, Kemudian ditanya satu persatu, kenapa kamu melarang sahabatmu untuk tidak menyalakan api? Amr bin As menjawab, ya Rasulullah, kami khawatir, ya, api itu akan dilihat oleh pasukan musuh. Dan ketika mereka melihat kami, ya, mereka akan menyerang kami dengan tiba-tiba tanpa kami sadari. Maka siapapun tidak boleh menyalakan api kecuali mereka ingin aku ceburkan ke dalam api itu. Kata Rasul, kamu benar, wahai Amr. Kemudian yang kedua, masalah sholat itu. Ya Rasulullah, bukankah Anda memilih saya untuk menjadi seorang pemimpin, seorang panglima? Dan bukankah hak seorang panglima adalah menjadi imam di dalam sholat? Ini Masya Allah, Pak. Jadi pemimpin dulu itu kayak gitu, ya. Jadi selain mereka sebagai umarah, mereka itu juga ulama. Ini yang tidak ada hari ini, Pak. Tidak ada hari ini, ya. Karena pemimpin kita lihat, Abu Bakar itu ulama besar, Umar itu ulama besar, Utsman itu juga khalifah dengan ilmu yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib juga begitu, ya. Maka itu memang kebiasaan zaman dulu. Jadi presiden, khalifah itu, ya, kalau sholat di masjid ya jadi imam, ya. Harus begitu, Pak. Dan ini tidak kita temukan hari ini, ya. Kata Nabi, kamu benar, wahai Amr. Kemudian yang ketiga ditanyakan masalah junub itu. Bapak Ibu bisa lihat, ini manusia baru Islam 4 bulan, Pak. Tapi ketika menjawab pertanyaan Nabi, itu nggak pakai nafsu syahwatnya, tapi pakai dalil Quran, Pak. Kenapa kamu tidak mandi tapi kamu tayamum, wahai Amr? Dikatakan Amr itu baca ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 29. Ya Rasulullah, kata beliau, bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Kata Allah, sungguh Allah adalah Maha Penyayang padamu. Jadi kalau saya nanti mati, ya Rasulullah, saya akan mati. Bukankah Allah melarang kita membunuh diri kita sendiri? Rasulullah tertawa. Kata Rasul, kamu benar, wahai Amr. Ya. Karena tiga-tiganya tadi dibenarkan oleh Rasul. Kemudian beliau adalah orang yang baru masuk Islam 4 bulan, kemudian diangkat jadi panglima. Sampai timbul apa itu, ya, prasangka, geden rasa kalau orang Jawa itu, GR itu, ya. Ini kayaknya itu aku ini sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Padahal saya ini baru masuk Islam. Ini hebatnya Rasul, Pak. Jadi Rasul itu
kalau bertemu dengan orang gitu ya, siapapun itu orang itu merasa dihargai. Kalau orang Jawa bilang diuwongke gitu Pak, diuwongke, dihormati, disayangi. Maka Amr bertanya. Pertanyaan dia, ya Rasulullah, ya ayuhan nas ahabbu ilaika, siapakah orang yang paling kamu cintai? Amr bin As itu berharap Rasul menjawab, kamu wahai Amr gitu. Tapi Rasul menjawab, orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Maksud saya itu golongan laki-laki ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Tidak apa-apa, belum sebut pertama kali tidak apa-apa. Tapi saya berharap ini yang disebut setelah Abu Bakar saya, kata Amr bin As. Ternyata yang kedua yang disebut adalah Umar. Tanyakan lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ali. Sampai disebutkan nanti nama yang disebut adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang yang pernah berantem sama dia di perang Yatul Salasil, rebutan jadi imam gitu kan. Ternyata disebut sama Rasulullah SAW. Begitu nama Abu Ubaidah bin Jarrah disebut, kata Amr, saya nggak lanjut bertanya lagi, karena saya khawatir nama saya disebut paling belakangan. Itu Masya Allah. Jadi ini karakter Nabi, Masya Allah. Jadi orang itu merasa disayangi, merasa paling dicintai, merasa paling dihargai. Ternyata nama Amr bin As tidak disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.